Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Pri Uban dengan channel Amasing Ternak. Kali ini Cak Pri berada di kandang kelompok usaha bersama Mitra Karya, Pak ya. Mitra Karya, di mana usahanya ada ternak bebek dan juga ternak kambing. Di mana di sini ternak kambing memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitarnya. Nah, dan di sini saya lihat di belakang saya ada beberapa fermentasi pakan yang dilakukan oleh kelompok Mitra Karya. Nah, coba apa aja dilakukan oleh kelompok Mitra Karya? Coba ikuti liputan berikut ini. Oke. Halo, maaf, dengan Pak siapa? Dengan Pak Suprapto, Pak. Pak Suprapto. Pak Suprapto sebagai ketua ya? Iya. Nah, ketua kelompok Mitra Karya. Nah, boleh dijelaskan kelompok Mitra Karya itu seperti apa, Pak? Jadi kelompok Mitra Karya ini berdiri berawal dari apa itu, Pak? Sharing sesama kelompok ternak bebek yang saat itu sangat sedikit di dusun kami ini, mungkin hanya ada 3 orang peternak, hingga akhirnya berawal dari sharing itulah berniat membentuk sebuah kelompok. Dan kebetulan pada saat itu ada mahasiswa itu dari Brawijaya yang mengabdi dan apa itu untuk pembuatan penetasan telur untuk menjadi apa itu DOD IT. Nah, kemudian disepakati membuat kelompok lah, berdirilah kelompok ternak Mitra Karya ini 3 tahun yang lalu ya, tahun 2017. Nah, niat dari kelompok ini dibuat yaitu untuk mewadahi para peternak bebek yang tadinya itu hanya dengan cara otodidak. Pada akhirnya dengan adanya kelompok bisa apa itu mengadakan semacam pelatihan dengan dinas, pelatihan dengan desa dan sebagainya, hingga akhirnya bisa beternak secara apa itu modern, bisa mengerti secara benar ilmu beternak itu seperti apa. Itu demi untuk menanggulangi yang selama ini sering terjadi, usaha peternak bebek itu bangkrut hanya karena kurangnya ilmu. Jadi bukan karena bebeknya yang salah, tapi karena kurangnya ilmu peternak, seperti itu lebih kurangnya. Dan kedepannya di dalam Mitra Karya ini sendiri punya moto yaitu apa itu punya visi misi. Misinya yaitu untuk apa itu memberdayakan masyarakat, Pak, misinya. Jadi masyarakat yang sekiranya saat ini hanya mempunyai ladang pekarangan, bagaimana caranya ladang pekarangan itu bisa manfaat dengan cara didirikan kandang untuk ternak bebek ataupun ternak yang lainnya. Sedangkan kalau visinya dari Mitra Karya adalah tentu mensejahterakan anggotanya. Nah, saat berdirinya Mitra Karya ini yaitu sebuah kelompok spesialis IT, Pak. Namanya kelompok IT Mitra Karya yang berada di Desa Selorok sini. Dan untuk kedepannya dari kelompok IT akan dibuka lebih luas, yaitu menjadi kelompok ternak yang bisa mewadahi seluruh peternak yang ada di Desa Selorok ini pada khususnya. Tak lepas dari bimbingan dari dinas atau dari desa atau dan dari dinas-dinas terkait untuk lebih maju kelompok kami seperti itu. Oke, ini tadi saya lihat juga ada kambing juga, Pak ya? Iya. Ada kambing juga dan juga ada produk pakannya. Boleh dijelaskan produk pakannya yang dihasilkan dari Mitra Karya yang berawal dari limbah? Saya lihat di sebelah sana juga ada limbahnya. Ya. Nah, nanti coba dijelaskan kenapa mengambil limbah-limbah ini yang di sekitarnya untuk pakan ternak. Latar belakangnya apa? Mungkin bisa dijelaskan yang di awal ini dulu. Ini, coba ini apa ini? Ini limbah dari pohon jagung, Pak. Limbah dari pohon jagung yaitu bisa yang pohon jagung itu sebenarnya sudah kering. Jadi kalau untuk diberikan langsung ke peternak itu biasanya ternak udah nggak mau. Cuman karena diproses, digiling dan disilase itu diberikan ke ternak malah menjadi lebih suka ternaknya. Dan secara nutrisi ternyata setelah disilase itu menjadi meningkat. Kelebihan lain pakan itu kalau udah disilase awet, Pak. Awet. Jadi, ya. Awet, bisa bertahan berbulan-bulan, itu tidak ada batasan pemakaiannya. Nah, jadi untuk lebih efisien, Pak. Misalnya seseorang yang piara kambing itu 4 atau 5 seperti itu. Kalau misalnya punya kesibukan yang lain,
ada kesibukan 4 hari secara tidak bisa mencari pakan, otomatis kan harus menimbun Pak. Menimbun, nah padahal ramban biasa, pakan-pakan di sekitaran kita itu kalau tidak disilase kan nggak bisa ditimbun, rontok. Tapi kalau udah disilase seperti ini, walaupun kita punya kepentingan sebulan atau 2 bulan, selama stok kita ada, itu ternak kita dijamin aman Pak. Dijamin aman. Jadi untuk mengurangi kesibukan sangat luar biasa efisiennya. Ini saya lihat kok silonya unik sekali ya. Nah, ini dari besi ya? Iya. Nah, ini dari besi, Pak. Dari besi. Itu, Pak, ya. Ya, ini bisa untuk kolam lele, tapi ini kami manfaatkan untuk ya. Kolam lele buatkan tutup. Ya, untuk. Oh, ini kolam lele terus dibuatkan untuk silase. Ini sangat nganu teman. Dan bahan-bahan silase itu luar biasa banyak di sekitaran kita. Seluruh hijauan tanpa pandang bulu, hijauan itu apa? Yang penting apa itu ya? Tidak beracun, itu bisa dimanfaatkan menjadi satu, bisa disilase. Coba produknya apa lagi Pak yang diambil di lingkungan sekitar? Kalau ini di lingkungan sini seluruh dedaunan bisa, tapi kalau yang sudah berbentuk limbah seperti ini Pak, ini benar-benar sudah limbah. Nah, ini jungle, ini kalau bahasanya di sini Pak. Iya. Ini jungle, nanti ini bisa digiling menjadi tepung. Nah itu juga bisa untuk bahan pakan juga. Ya, terus ini dedaunan. Ini daun kelengkeng, artinya tidak sengaja mencari daun kelengkeng, tapi ketika ada seseorang menabang pohon kelengkeng karena menutupi rumah atau apa, daripada dibuang dan dibakar, ini kita ambil, ini nantinya pun nanti bisa digiling, untuk pakan. Bisa Pak. Sama seperti ini apa itu batang, apa itu namanya? Kacang. Ya, kacang itu kacang tanah. Ini orang pada umumnya kalau mencari pakan kan seperti ini Pak, yang diambil daunnya hingga akhirnya batangnya kan dibuang. Ini oleh para petani ya dibakar. Nah, tapi kalau untuk pakan seperti kita disilase, difermentasi, ini pun masih bisa menjadi bahan utama. Iya, nantinya digiling menjadi tepung, bisa untuk campuran seperti tadi. Jadi nggak ada limbah yang terbuang ketika kita menggunakan sistem pakan fermentasi. Jadi beternak kambing tanpa ngarit seperti itulah gitu. Yang Kalau boleh minta saran untuk teman-teman peternak pemula di Indonesia atau khususnya di Kabupaten Blitar, sarannya seperti apa Pak? Kalau saran saya begini, kalaulah kita beternak secara manual atau secara otodidak itu boleh-boleh saja, tapi pastilah itu sangat terbatas. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga per individu manusia kan seperti itu. Pada umumnya satu orang Pak itu kalau beternak otodidak, apa artinya manual, cari pakan seperti biasa itu pada 10 ekor udah mengeluh Pak. Apalagi kalau musim kemarau. Tapi dengan sistem pakan fermentasi, pakan silase seperti ini, satu orang itu mampu memelihara 50 ekor masih sisa tenaga. Itu bisa dibuktikan itu. Terus misalnya seorang suami bepergian karena repot, seorang istri pun bisa membantu suaminya memberi pakan kambing dengan cara seperti ini tentunya. Tapi kalau dengan cara manual seperti biasa tidak mungkin Pak. Seorang istri kita suruh, kita bebani mencari ramban kemana-mana kan seperti itu. Jadi kelebihannya sangatlah banyak. Efisien waktu itu yang pasti itu. Oke, terima kasih Pak atas ilmunya. Semoga ini nanti yang melihat bermanfaat dan bisa ditiru oleh teman-teman banyak yang dimana silahkan untuk mengumpulkan semua limbah yang ada seperti di kelompok mitra usaha ya. Mitra karya. Oh, mitra karya. Oke, mungkin sekian dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kandang punya sebenarnya ini. Tapi ya mitra karya anggota ke-16. Saya Pria 16. Jadi setiap kandang ada itu.